Dengarkanlah suatu perumpamaan yang lain. Adalah seorang tuan tanah membuka kebun anggur dan menanam pagar sekelilingnya. Ia menggali lubang tempat memeras anggur dan mendirikan menara jaga di dalam kebun itu. Kemudian ia menyewakan kebun itu kepada penggarap-penggarap, lalu berangkat ke negeri lain. Ketika hampir tiba musim petik, ia menyuruh hamba-hambanya kepada penggarap-penggarap itu untuk menerima hasil yang menjadi bagiannya. Tetapi penggarap-penggarap itu menangkap hamba-hambanya itu. Mereka memukul yang seorang, membunuh yang lain, dan melempari yang lain pula dengan batu. Kemudian tuan itu menyuruh pula hamba-hamba yang lain lebih banyak daripada yang semula. Tetapi mereka pun diperlakukan sama seperti kawan-kawan mereka. Akhirnya ia menyuruh anaknya kepada mereka. Katanya, "Anakku akan mereka segani." Tetapi ketika penggarap-penggarap itu melihat anaknya itu, mereka berkata seorang kepada yang lain, "Ia adalah ahli waris. Mari kita bunuh dia, supaya warisannya menjadi milik kita." Mereka menangkapnya dan melemparkannya keluar kebun anggur itu, lalu membunuhnya. Maka apabila tuan kebun anggur itu datang, apakah yang akan dilakukannya dengan penggarap-penggarap itu? Kata mereka kepadanya, "Ia akan membinasakan orang-orang jahat itu, dan kebun anggurnya akan disewakannya kepada penggarap-penggarap lain yang akan menyerahkan hasilnya kepadanya pada waktunya." Kata Yesus kepada mereka, "Belum pernahkah kamu baca dalam kitab suci, batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru? Hal itu terjadi dari pihak Tuhan, suatu perbuatan ajaib di mata kita. Sebab itu aku berkata kepadamu bahwa kerajaan Allah akan diambil daripadamu dan akan diberikan kepada suatu bangsa yang akan menghasilkan buah kerajaan itu." Demikianlah Injil Tuhan. Saudara-saudariku yang terkasih, setiap panggilan dan perutusan menuntut tanggung jawab kita sebagai orang beriman. Seorang ibu dituntut untuk memperhatikan suami dan anak-anaknya. Seorang suami bertanggung jawab atas kehidupan keluarga sebagai kepala keluarga. Seorang anak juga dituntut bertanggung jawab untuk belajar dan membantu orang tuanya. Seorang mahasiswa dituntut untuk menyelesaikan skripsi dan lulus tepat pada waktunya untuk persiapan masa depannya. Demikianlah seterusnya. Panggilan kita menuntut tanggung jawab dari masing-masing pribadi kita. Tanggung jawab itu ditampakkan dalam sikap jujur dan tulus dalam segala hal. Namun terlebih memelihara hati dan pikiran dalam Kristus Yesus. Ditunjukkan dengan jelas oleh surat Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi dalam bacaan kedua hari ini, agar kita semuanya menjaga apa yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar,
semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, itulah yang harus kita pikirkan. Intinya, menggunakan seluruh panca indera kita untuk kebaikan dan kebenaran. Mata untuk melihat kebaikan, telinga untuk mendengar dan menyaring kebaikan, tangan dan kaki untuk berbuat kebaikan, pikiran untuk berpikir yang positif, yang baik, perasaan untuk merasakan kebaikan Tuhan setiap hari, mencecap keindahan, keagungan Pencipta dalam hidup sehari-hari. Karena Tuhan begitu mengasihi dan mencintai kita. Kalau semua itu terjadi dalam hidup manusia, maka kebun anggur Tuhan akan menghasilkan buah berkelimpahan, buah yang manis dan lebat serta nikmat rasanya. Saudaraku yang terkasih, hanya sayangnya manusia cenderung memilih kelaliman, dendam, benci, iri hati dan dengki daripada kebaikan. Sehingga kebun anggur Tuhan tidak menghasilkan buah yang manis, tetapi buah yang asam. Menurut bacaan pertama pada hari Minggu ini, aku menantikan supaya ia menghasilkan buah anggur yang baik. Mengapa yang dihasilkannya hanya buah anggur asam? Dinantikannya keadilan, tetapi hanya ada kelaliman. Dinantikannya kebenaran, tetapi hanya ada keonaran. Saudara-saudariku yang terkasih, kita memasuki bulan Oktober, bulan Rosario. Kita diundang untuk berdoa dengan tekun bersama Bunda Maria, mendaraskan bulir-bulir Rosario dalam kesetiaan supaya semakin berbuat kebaikan. Ada seorang bapak bertanya kepada saya, "Romo, kalau kita berdoa itu buahnya apa?" Saya sudah sering berdoa Rosario, rajin ke gereja, rajin memimpin ibadat, tetapi kok seolah-olah sama saja dan tidak ada buahnya. Bagaimana itu, Romo? Saya menjawab dengan sebuah perumpamaan. Bapak yang baik, kalau kita menanam durian, mangga, atau jeruk, atau tanaman buah apapun, kita harus menunggu 5-10 tahun baru berbuah. Apalagi ini soal iman kita, harus menunggu lebih lama untuk berbuah. Dan buahnya itu tidak dimakan oleh pokok itu sendiri, tetapi oleh orang yang memanen. Iman kita pun demikian. Kita harus sabar dan menanti untuk berbuah, dan yakin bahwa iman pasti akan berbuah, dan buahnya itu orang lain yang menikmati. Bahwa kita menjadi orang yang lebih sabar, orang yang lebih ramah, lebih santun, lebih berwibawa. Itu semua adalah buah kesabaran dalam doa. Dan buah yang paling kita nantikan adalah hidup kekal abadi bersama Bapa di surga. Karena kita telah diangkat sebagai ahli waris kerajaan Allah, sebagai anak-anak Allah. Saudara dan saudariku terkasih, dua hal yang bisa kita renungkan minggu ini. Pertama, bagaimanakah tanggung jawabku sebagai suami, sebagai istri, sebagai anak, mahasiswa, atau sebagai pekerja, sebagai karyawan, sebagai seorang pastor, direktur, kondektur, ataupun tukang cukur, petani, nelayan, dan sebagai seorang suster, frater, bruder, atau dokter, apapun profesi kita. Apakah kita melaksanakan tugas kita sungguh secara bertanggung jawab? Yang kedua, hidup ini syarat dengan pilihan. Memilih kebaikan atau kejahatan, keadilan atau kelaliman, kejujuran atau penipuan.
Dan pilihan itu mengandung konsekuensi, yakni buah yang dihasilkan. Apakah selama ini pilihanku lebih banyak ke arah kebaikan, keadilan, dan kejujuran, atau sebaliknya? Ya Bapa yang Maha Murah, syukur atas kemurahan hati-Mu. Semoga hati kami bermurah hati dalam tugas dan tanggung jawab, serta arahkanlah hati kami untuk memilih kebaikan, keadilan, dan cinta kasih daripada permusuhan, dendam, dan iri hati. Amin. Terima kasih sudah menyaksikan renungan hari ini. Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan tombol loncengnya agar Anda yang pertama mendapatkan notifikasi updatean renungan harian dari Komsos Keuskupan Padang. Dan bagikan ke sosial media agar saudara-saudara kita dapat mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan.